Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ini sudah memasuki minggu keempat kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Semoga siswa-siswi ibu sekalian tetap semangat untuk belajar ya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, ibu ingatkan kembali kepada kalian untuk selalu berdoa setiap kali memulai pelajaran ya, agar kita dimudahkan dalam memahami setiap materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian yang saat ini standby di rumah ya. Ibu akan melanjutkan kembali materi kita minggu yang lalu mengenai barisan dan deret. Jika di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang barisan dan deret aritmatika, maka di pertemuan kali ini pembahasan kita akan membahas tentang barisan dan deret, terkhusus untuk barisan dan deret geometri ya. Mungkin sedikit ibu ulang kembali pengertian dari barisan. Jadi barisan bilangan itu merupakan susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Nah, contohnya bilangan ini, susunan bilangan 2, 4, 8, dan 16 ini punya pola ya, dimana bilangan yang kedua itu diperoleh dengan mengalihkan bilangan yang pertama bilangan sebelumnya dengan 2. Jadi 2 kali 2 dapat 4, 4 kali 2 dapat 8, 8 kali 2 dapat 16. Sedangkan deret ya. Deret ini perbedaannya adalah pada tanda, nah ada tanda penjumlahan ya untuk deret. Jadi kalau tadi 2,4,8,16 dan seterusnya itu kita sebut barisan, maka ketika yang dicari adalah jumlahannya ya, 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dan seterusnya, itu dinamakan dengan deret bilangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, di mana tujuan utamanya adalah kita ingin mengetahui rumus suku Kn dari barisan. Jadi pada pertemuan ini khusus pada barisan geometri. Kalau sudah tahu rumusnya, kita coba nanti untuk menggunakannya untuk menghitung suku Kn. Kemudian mengetahui rumus jumlah n suku pertama dari suatu deret, dan kemudian menggunakannya untuk menghitung jumlah n suku pertama dari suatu deret yang kita ketahui. Apa sih ciri khusus dari suatu barisan geometri? Nah, suatu barisan dikatakan barisan geometri itu apabila ya perbandingan dua suku yang berurutan adalah tetap. Jadi bedanya dengan aritmatika, jika aritmatika itu yang tetap itu adalah beda atau selisih antara satu bilangan dengan bilangan yang berikutnya. Nah, sedangkan barisan geometri itu yang tetap itu adalah perbandingannya. Ya, Ibu punya contoh barisan geometri. Misalkan ini 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Ini disebut barisan geometri karena rasio atau perbandingan antara suku pertama dengan suku kedua, kemudian suku kedua dengan suku ketiga, suku ketiga dengan suku keempat, suku keempat dengan suku kelima, itu adalah tetap ya, dimana perbandingannya adalah 2 banding 1 sama dengan 2. Kemudian perbandingan antara suku ketiga dengan suku kedua, 4 banding 2 sama dengan 2 juga. Perbandingan antara suku keempat dengan suku ketiga, 8 banding 4. 8 banding 4 ini kalau kita sederhanakan juga sama dengan 2. Nah, jadi 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya itu dikatakan sebagai barisan geometri dengan suku pertama bernilai 1
dan rasio atau R-nya sama dengan 2. Ya. Contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya untuk barisan bilangan geometri, misalkan barisan bilangan 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Ini juga disebut barisan bilangan geometri karena memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Kita lihat, kita sebut perbandingan antara suku kedua dengan suku pertama itu adalah 32 banding 64. Kalau kita sederhanakan, 32 banding 64 itu sama dengan 1/2 ya. Kemudian suku ketiga, ini suku ketiga, dibanding dengan suku kedua, yaitu 16 bagi 32 itu sama dengan 1/2, dan 8/16 juga sama dengan 1/2. Nah, jadi itu tadi merupakan contoh dari barisan geometri. Tentunya tidak hanya 2 ini ya, masih banyak lagi yang lainnya, tapi konsep intinya seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan rumus untuk barisan geometri untuk menentukan suku ke N. Nah, rumus suku ke N dari suatu barisan geometri yang memiliki rasio R dan suku pertama A itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1 ya. Jadi UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Nah, misalkan diketahui suatu barisan geometri 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Tentukan suku ke-12 dari barisan. Nah, untuk menyelesaikan soal barisan geometri 2,4, 8,16 dan seterusnya, dan kita diminta menentukan suku ke-12 ya. Kita sudah identifikasi suku pertamanya sama dengan 2, rasio atau perbandingannya sama dengan 2 juga. Ini diperoleh dari 4 bagi 2 sama dengan 2, 8 bagi 4 juga sama dengan 2, 16 bagi 8 juga sama dengan 2. Jadi rasionya atau perbandingannya tetap ya. Yang ditanyakan adalah suku ke-12. Nah, kita sudah punya rumus tadi untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri itu sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Terus kita substitusikan, kita masukkan nilai A-nya. A sama dengan 2 kali, ini artinya dikalikan ya tadi. 2 kali 2 pangkat N-nya, ini untuk U12 ya. N-nya sama dengan 12 dikurang 1. Jadi ini sama dengan 2 dikali 2 pangkat 12 kurang 1 itu 11 ya. 2 pangkat 11 sama dengan 2048. Boleh dicek, dihitung pakai kalkulator ya. Nah, 2048 kali 2 sama dengan 4096. Jadi suku ke-12 dari barisan geometri ini adalah 4096. Setelah tadi kita membahas tentang penyelesaian soal yang mencari barisan bilangan geometri untuk suku ke N, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang deret geometri. Nah, di awal sudah Ibu sebutkan bahwa perbedaannya antara barisan dan deret, yaitu kalau deret itu ada tanda tambah ya. Jadi bentuk penjumlahan dari barisan geometri misalkan U1, U2, dan U3, yaitu U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya, itu disebut sebagai deret geometri ya. Untuk persyaratannya sama. Nah, untuk rumus penentuan deret geometri atau jumlah N suku pertama dari suatu deret geometri, ini ada 2 rumus ya. Jadi tergantung nanti dari nilai rasionya.
jika rasio atau perbandingannya itu bernilai lebih dari 1, maka jumlah n suku pertamanya dapat kita rumuskan Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Ya. Sementara kalau rasionya kurang dari 1, misalkan tadi yang Ibu berikan contoh pada barisan bilangan geometri, tadi ada yang rasionya sama dengan 1/2 ya. Nah, untuk rasio yang seperti itu, maka rumus yang kita gunakan adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan deret geometri. Nah, misalkan kalian diminta untuk menentukan jumlah 5 suku pertama ya dari deret geometri 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81 dan seterusnya ya. Tentukan 5 suku pertama, artinya jumlah dari suku ke-1 sampai suku ke-5. Memang untuk soal seperti ini mungkin bisa saja ada siswa yang nanti menyelesaikannya secara istilahnya secara manual ya, ditambahkan karena yang ditanyakan ini tidak banyak, hanya 5 suku pertama. Cuma maksud Ibu, kita perlu menggunakan rumus itu ketika kita mungkin nanti perlu menyelesaikan untuk deret geometri yang ditanyakan itu jumlah dari misalkan 10 suku pertama atau 20 suku pertama atau bahkan 1000 suku pertama ya. Jadi di situ kita perlu mengetahui bagaimana cara menyelesaikan soal deret geometri dengan menggunakan rumus. Untuk soal deret geometri seperti ini, kita identifikasi apa-apa informasi penting atau yang diketahui. Jadi dari deret ini kita dapat melihat bahwa suku pertamanya adalah sama dengan 1. Kemudian rasionya 3 bagi 1 sama dengan 3, 9 bagi 3 juga 3, 27 bagi 9 juga 3. Ya, jadi rasionya sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah jumlah ya. Jumlah 5 suku pertama atau kita simbolkan dengan S5 ya. Nah, penyelesaiannya walaupun tadi Ibu katakan ini bisa diselesaikan secara manual atau menjumlah satu persatu, tetapi karena di sini tujuan belajar kita adalah ingin mengetahui rumus dan menggunakan rumus itu, ya maka kita gunakan rumus sekarang untuk menghitung atau menyelesaikannya. Kita punya rumusan jumlah n suku pertama dari suatu deret geometri ya. Ini tergantung dari nilai rasionya. Nah, karena rasionya lebih dari 1, di sini sama dengan 3 ya, maka rumus yang kita gunakan adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1 ya. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang dicari, karena yang dicari tadi S5, jadi nilai N-nya sama dengan 5. A-nya adalah 1. A-nya sama dengan 1 ya, 1 kali R-nya 3, N-nya 5, jadi 3 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 3 kurang 1. Nah, jadi 1 dikali 3 pangkat 5 itu sama dengan 243 dikurang 1 dibagi 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, jadi 1 dikali 243 kurang 1 sama dengan 242 dibagi 2, hasilnya adalah 121. Jadi kesimpulan kita adalah jumlah 5 suku pertama dari deret aritmatika ini tadi, jadi jumlah 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah 81 itu sama dengan 121 ya.
Nah, anak-anak Ibu sekalian, demikian tadi apa yang bisa Ibu sampaikan untuk materi barisan dan geometri di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Tetap semangat ya untuk belajar dari rumah, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.